Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Ilham Dwi Wibowo dengan NIM 224 110 40 2259 kelas 3 PAIF. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Qawaidul Fiqh yang diampu oleh Bapak Ishak Suryo Nugroho. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian qawaid fikih secara istilah, bahasa, kemudian sejarah perkembangan qawaid fikih, dan 5 kaidah pokok qawaid fikih beserta contohnya. Untuk lebih lanjutnya kita simak video berikut ini. Oke, yang pertama yaitu pengertian qawaid fikih. Kata qawaid merupakan bentuk jamak dari kata kaidah yang secara bahasa berarti asas atau dasar, baik dalam bentuk indrawi maupun maknawi. Kata kaidah yang berarti dasar dalam bentuk indrawi dapat diamati dalam ungkapan bahasa Arab yaitu qawaid al-bait yang berarti dasar atau pondasi rumah. Sementara kata kaidah yang berarti dasar dalam bentuk maknawi dapat diamati dalam ungkapan qawaid al-din yang berarti dasar atau asas agama. Sedangkan kata fiqh secara etimologi berasal dari kata fiqhan yang merupakan masdar dari fi'il madi, faqiha, dan fi'il mudhari'nya yaitu yafqahu yang berarti paham. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa kata fiqh berarti paham mendalam dan untuk sampai kepadanya perlu mengarahkan pemikiran yang secara sungguh-sungguh. Begitu pengertian qawaid fikih secara bahasa. Nah, dari pendekatan bahasa terhadap kata kaidah dan fikih seperti dikemukakan di atas dapat mempermudah dalam memahami definisi kaidah fikih secara istilah yang dikemukakan para ulama. Nah, dalam hal ini ada beberapa definisi kaidah fikih secara istilah yang dikemukakan para ulama. Ibnu Subki mengemukakan definisi kaidah fikih seperti dikutip Al-Ladawi, yaitu suatu kaidah kuli atau bersifat umum yang sesuai dengan juz'iyah atau bagian-bagian yang banyak yang melaluinya diketahui hukum-hukum juz'iyah. Definisi ini menggambarkan ada beberapa unsur penting dalam definisi al-qawaid al-fiqhiyah, yaitu kaidahnya bersifat umum. Kaidah umum itu dapat diterapkan pada bagian-bagiannya, dan melalui kaidah umum itu dapat diketahui hukum-hukum juz'iyah. Setelah mempelajari definisi qawaid fikih yang dikemukakan para ahli, Sarkam merumuskan bahwasanya definisi al-qawaid fikih yaitu kaidah fikih yang bersifat umum tersusun dalam teks-teks nas yang singkat lagi mendasar, mengandung hukum syara yang bersifat umum tentang sejumlah peristiwa yang masuk dalam objeknya. Nah, dengan demikian, kaidah fikih adalah suatu kaidah yang bersifat umum, meliputi sejumlah masalah fikih dan melaluinya dapat diketahui hukum masalah fikih yang berada dalam lingkupnya. Gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu sejarah perkembangan qawaid fikih. Sebagai sebuah ilmu, apapun jenis ilmunya, senantiasa melewati sejumlah tahap sehingga eksis sebagai sebuah ilmu atau kajian dalam Islam. Hal ini berlaku pula bagi qawaid fikih yang tumbuh dan berkembang sampai pada tahap kesempurnaan. Sebagai sebuah ilmu, secara singkat sejarah pertumbuhan dan perkembangan qawaid fikih berdiri sendiri dapat dilihat dari beberapa tahap, yaitu yang pertama, tahap pertumbuhan qawaid fikih. Nah, masa kerasulan Nabi Muhammad SAW yang merupakan periode tasyri' dinilai sebagai benih awal dan cikal bakal pertumbuhan qawaid fikih. Melalui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW selalu menyampaikan hadis dengan jawami al-kalam
terutama dalam hadis-hadis tentang hukum yang terdapat padanya kaidah-kaidah umum yang meliputi di bawahnya furu atau cabang fikih yang cukup banyak. Nah, pada tahap awal ini, tampak bahwa sejak masa Rasul, sahabat, dan tabi'in telah populer penggunaan ungkapan yang tidak hanya terbatas untuk satu tema atau hukum tertentu, akan tetapi meliputi untuk sejumlah persoalan yang tercakup olehnya, sehingga dapat digunakan untuk berbagai masalah dan furu'. Setelah periode tabi'in, muncul periode imam-imam mazhab, di mana saat itu fikih telah menjadi ilmu yang berdiri sendiri dan mencapai puncak kemajuannya. Pada periode ini, qawaid fikih mengalami pertumbuhan yang demikian pesat dan maju. Dalam hal ini, buku fikih pertama yang memuat kaidah fikih adalah Kitab Al-Khuruj yang ditulis oleh Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim, seorang ulama dari kalangan mazhab Hanafi. Yang kedua yaitu masa perkembangan dan pembukuan. Masa ini berlangsung dari permulaan qawaid fikih sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri. Hal ini terjadi sejak akhir abad pertama Hijriyah sampai masa Imam Mazhab pada pertengahan abad keempat Hijriyah. Pada pertengahan abad keempat Hijriyah, semangat untuk melakukan ijtihad di kalangan ulama menurun bersamaan dengan telah dibukukan fikih dengan berbagai corak mazhabnya. Seiring dengan itu, para ulama lebih cenderung melakukan perbandingan terhadap pendapat berbagai mazhab fikih. Sebagian ahli fikih melakukan tahrij dari berbagai mazhab fikih untuk menetapkan hukum terhadap sejumlah peristiwa. Perkembangan ilmu qawaid fikih sebagai sebuah ilmu terus berlanjut pada abad ke-11 Hijriah dan beberapa abad sesudahnya. Dalam konteks ini, tahap kedua perkembangan qawaid fikih yang dapat disebut sebagai tahap pertumbuhan dan pembukuan diawali oleh dua ulama besar, yaitu Al-Harqi dan Al-Tabusi. Melalui karya mereka, penulis mengakui banyak karya ulama tentang Al-Qawaid Fikih pada periode ini, mengikuti corak dan metode yang telah dirintis ulama sebelum mereka. Namun, bukan berarti tidak ada ulama yang melakukan ijtihad dan mempunyai kemampuan untuk melahirkan karya sendiri, seperti Ibnu Al-Wakil, Al-Subki, dan Al-Alai, yang merupakan ulama-ulama yang merumuskan kaidah-kaidah fikih yang belum dirumuskan ulama terdahulu dalam berbagai kitab mereka. Nah, pada periode ini, banyak ulama dengan latar belakang mazhab berbeda melahirkan kaidah fikih melalui ta'lil al-ahkam dan tajri al-aqwal, atau menentukan ilat hukum dan mencari pendapat yang terkuat. Di antara ulama yang menempuh cara ini, Al-Kasini, Al-Jamal al-Din, Al-Husair dari ulama mazhab Hanafi, Al-Karafi dari ulama mazhab Syafi'i, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim dari ulama mazhab Hambali. Mereka mengemukakan berbagai kaidah fikih dan mencari relevansi antara furu' dan al-ahkam dari berbagai hukum. Yang terakhir yaitu tahap pemantapan dan penyempurnaan. Seperti telah diuraikan pada tahapan sebelumnya, kaidah fikih pada mulanya dirumuskan oleh para pendahulu. Mereka yaitu para ulama dari kalangan tabi'in dan mujtahid. Tradisi yang mereka kembangkan diteruskan oleh ulama penerus dan pengikut sesudah mereka. Ulama sesudah mereka mempelajari pemikiran ulama pendahulu mereka. Lalu ulama-ulama ini menambah dan mengurangi pendapat para pendahulu mereka sehingga sampai karya ini mereka bukukan. Nah, kaidah fikih pada mulanya terpisah-pisah pada berbagai kitab. Nah, kaidah-kaidah fikih yang terdapat dalam berbagai kitab ini seringkali bercampur baru dengan ilmu fikih lain, seperti al-furu'. Kadangkala, kaidah fikih yang terdapat dalam berbagai kitab bercampur pula dengan kaidah usul, sehingga kaidah fikih tidak menjadi ilmu yang berdiri sendiri dan tidak kelihatan secara jelas. Hal ini terus berlanjut sampai lahirnya majalah Al-Ahkam Al-Adiyah yang dirumuskan pada masa pemerintah kerajaan Turki Utsmani yang dipimpin oleh Abdul
Al-Aziz Han Al-Usmani. Nah, pada akhir abad ke-13, kaidah fikih yang terdapat dalam majalah Al-Ahkam Al-Adiyah ini sengaja dirumuskan untuk dipakai di berbagai pengadilan di wilayah Turki Utsmani. Nah, kaidah-kaidah fikih yang terdapat dalam majalah Al-Ahkam Al-Adiyah diambil dari berbagai kitab, diantaranya Al-Asbah wa Al-Nazar, karya Ibnu Nujam, dan Majami Al-Haqa'iq, karya Al-Hadimi. Para tokoh yang merumuskan kaidah fikih dalam majalah Al-Ahkam Al-Adiyah dengan kecerdasan dan wawasan luas yang mereka miliki, merumuskan kaidah fikih secara sempurna dengan menggunakan format undang-undang. Hal seperti ini yang mengangkat posisi majalah Al-Ahkam Al-Adiyah menjadi populer, sehingga menjadi majalah yang bernuansa fikih sekaligus undang-undang. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang 5 kaidah pokok fikih beserta contoh-contohnya. Nah, kaidah yang pertama yaitu berbunyi al-umuru bimaqasidiha, yang artinya segala sesuatu yaitu tergantung pada maksudnya atau niatnya. Nah, contohnya ada seseorang duduk berdiam diri di sebuah masjid. Nah, kegiatan duduk tersebut dapat bernilai ibadah jika diniatkan untuk iktikaf. Nah, jadi tergantung gimana niatnya kita duduk di masjid tersebut ya, teman-teman. Nah, kaidah yang kedua yaitu berbunyi al-yakinu la yuzalu bisyak, yang artinya keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan. Misalnya nih, ada seseorang sudah berwudu. Nah, orang tersebut yaitu telah yakin bahwa dirinya tersebut itu sudah suci. Namun tiba-tiba orang tersebut menjadi ragu apakah dalam dirinya itu masih terdapat hadas atau tidak. Nah, orang itu harusnya sudah yakin, maka yang diambil yaitu yakin orang tersebut telah suci. Begitu. Nah, yang selanjutnya yaitu kaidah yang ketiga yang berbunyi al-masyaqqatu tajlibu taisir, yang artinya kesulitan mendatangkan kemudahan. Nah, contohnya eh, di sebuah rumah sakit terdapat suatu pasien. Nah, pasien tersebut tidak bisa berdiri. Maka pasien tersebut dapat melakukan ibadah sholat dengan cara duduk ataupun dengan tiduran. Nah, jika dalam mau bersuci, pasien tersebut tidak boleh terkena air. Karena jika terkena air dapat membahayakan keselamatan pasien, maka pasien tersebut dapat bersuci dengan menggunakan tayamum. Begitu. Nah, yang selanjutnya yaitu kaidah yang keempat, yaitu ad-dararu yuzalu, yang berarti bahaya itu harus dihilangkan. Nah, contohnya nih pada saat jual beli. Nah, pada saat jual beli, kita itu dibebaskan untuk memilih produk yang bagus. Dalam arti menjauhkan kita mendapatkan produk yang cacat. Nah, maka bahaya itu bisa dihilangkan. Nah, contoh yang kedua yaitu penerapan hukum kisos atau pemberantasan penjahat. Nah, dengan penerapannya hukum kisos, maka penjahat itu diberantas. Nah, yang kaidah yang kelima yaitu berbunyi al-adatu muhakkamah, yang artinya adat atau kebiasaan dapat ditetapkan menjadi hukum. Nah, contohnya batas suci haid atau nifas pada perempuan yaitu tergantung kepada kebiasaan yang telah terjadi. Misalnya kebiasaannya yaitu 14 hari, berarti yang dipakai 14 hari. Misal batasnya 20 hari, ya berarti yang dipakai 20 hari. Nah, contohnya yang kedua yaitu pada saat jual beli, misal kita membeli suatu produk, tapi penjual itu kok tidak mengatakan jumlah nominal harga yang harus dibayar, maka harga yang harus dibayar yaitu tergantung pada kebiasaan atau harga umum pada tempat tersebut. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.